Salve, perkenalkan nama saya Marta Susani. Dalam video kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama itu Arianisme dan yang kedua itu Nestorianisme. Baik, yang pertama adalah Arianisme adalah sebuah aliran teologi Kristen yang berkembang pada abad ketiga dan keempat Masehi, yang dipelopori oleh Arius, seorang presbiter dari Alexandria. Alexandria itu ada di bagian Mesir. Nah, ajaran ini menjadi salah satu kontroversi teologis terbesar dalam sejarah gereja, termasuk juga gereja Kristen, karena menentang doktrin Trinitas dan keilahian Yesus Kristus. Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat dalam sinode di Alexandria tahun 320 dan kemudian dalam konsili Nikea tahun 325. Walaupun Arianisme dikutuk sebagai ajaran sesat, namun sikap Kaisar Roma selalu berubah. Kadang-kadang Arianisme dibela oleh pemerintah dan kadang-kadang Arianisme dihambat. Bahkan Arius sendiri sempat dipulihkan kembali dalam jabatan keuskupannya, namun tiba-tiba ia meninggal pada tahun 256 sampai 336 Masehi. Adalah seorang pemimpin gereja yang terkenal karena pandangannya tentang hubungan antara Allah dan Yesus Kristus. Ia mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Allah Bapa, sehingga tidak setara atau sehakikat dengannya. Arius menyatakan bahwa waktu ketika Yesus tidak ada, yang berarti Yesus bukanlah Allah yang kekal. Nah, inti dari ajaran Arianisme ini, Arianisme menolak konsep Trinitas klasik dan memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa Yesus sebagai makhluk ciptaan. Ia menganggap bahwa Yesus sebagai makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus tidak kekal seperti Bapa. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa dalam hal kodrat dan status ilahinya. Nah, penolakan kesetaraan Tritunggal, tidak mengakui kesetaraan antara Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hanya Allah Bapa yang dianggap sebagai Tuhan sepenuhnya. Ajaran Arius memicu kontroversi besar di dalam gereja Kristen awal, di mana Uskup Alexandria Athanasius menjadi salah satu tokoh utama yang menentang Arianisme. Untuk menyelesaikan konflik ini, konsili Nikea diadakan pada tahun 325 Masehi di bawah naungan Kaisar Konstantinus. Dalam konsili tersebut, Arianisme dinyatakan sesat. Disusunlah Credo Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah Bapa. Namun meskipun dikutuk secara resmi, Arianisme tetap bertahan dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk di kalangan bangsa Goth melalui tokoh seperti Ulfilas. Nah, konsep teologis yang menentang gereja Arianisme bertentangan dengan doktrin Kristen, karena
menolak kekekalan Kristus. Gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah kekal bersama dengan Bapa, sedangkan Arianisme menganggapnya memiliki awal. Yesus sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, sebaliknya Arianisme melihatnya hanya sebagai makhluk ciptaan. Nah, yang selanjutnya menolak Trinitas klasik. Gereja percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda. Arianisme menolak konsep ini secara keseluruhan. Meskipun telah lama ditolak oleh gereja Kristen, pengaruh ajaran ini masih terlihat dalam beberapa kelompok, terutama kelompok modern seperti Saksi Yehova dan Mormon yang memiliki pandangan serupa tentang Kristus kepada Allah Bapa. Nah, yang kedua adalah Nestorianisme, adalah sebuah aliran teologi Kristen yang berpusat pada ajaran Nestorius sekitar tahun 386 sampai 451 Masehi. Ajaran ini memicu kontroversi besar dalam gereja Kristen awal karena pandangannya tentang hubungan antara kodrat manusiawi dan ilahi Yesus Kristus yang dianggap bertentangan dengan doktrin resmi gereja. Nah, siapa saja tokoh pelopor dari Nestorius ini Nestorius adalah murid dari Theodorus dari Mopsuestia di Antioquia, seorang teolog terkenal. Ia menjadi patriark dan Konstantinopel pada tahun 428 dan mulai menyebarkan pandangan teologisnya yang menekankan pemisahan kodrat Yesus Kristus. Nestorius menolak gelar Bunda Allah bagi perawan Maria dan hanya menyebutnya sebagai Bunda Kristus karena ia percaya bahwa Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Penolakan gereja terhadap Nestorius ialah ia berpendapat bahwa Allah tidak dapat dilahirkan oleh manusia. Oleh karena itu, Maria tidak dapat disebut sebagai Bunda Allah, melainkan hanya Bunda Kristus. Baik, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat.